بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita bertemu lagi di Takjil Fikom UP Season 2, Tausiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Nah, teman-teman, mungkin kita terakhir bertemu di tahun 2024, akhirnya kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul lagi di tahun 2026 di Takjil Fikom UP. Mungkin teman-teman penonton setia di rumah sudah menunggu-nunggu Takjil Fikom UP dan sudah menunggu-nunggu juga Ustadz yang ada di season lalu ada lagi nggak ya di season ini kayak gitu. Nah, aku di sini nggak sendirian, yang sudah pasti aku ditemenin oleh Ustadz dan kebetulan Ustadz ini juga sudah ada di Takjil Fikom UP di season lalu. Langsung saja kita sambut Ustadz Yunus. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, sehat. akhirnya kita bisa bertemu lagi ya Ustadz di Iya, season 2 alhamdulillah. ini. Masya Allah, tadi kita udah dengerin bareng-bareng ya Ustadz surat Al-Baqarah ayat 183 yang udah dibacain oleh kori kita. Mungkin di tausiah yang akan Ustadz Yunus isi terkait tentang surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa tapi masih suka nunda sholat. Mungkin tema ini relate banget sih nih sama teman-teman di rumah. Banyak yang masih puasa doang tapi masih suka nunda sholat atau bahkan nggak sholat sama sekali. Mungkin langsung aja ya Ustadz, kalau misal puasa tapi masih nggak sholat atau puasa tapi masih suka nunda sholat. Nah, ini tuh sebenarnya masalah klasik buat anak muda. Kayak anak-anak muda atau mahasiswa nih mungkin masih banyak yang kayak gini ya Ustadz. Nah, mungkin fenomena ini tuh kayak masih sering banget, tapi masih dianggap sepele. Kira-kira menurut Ustadz Yunus kayak gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi ayat yang wabarakatuh. dibacakan teman kita tadi, wah luar biasa. Yang mana itu artinya adalah Allah berfirman bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang terdahulu kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang iman yang bertakwa. Karena memang ibadah puasa itu tidak terlihat. Itu beda sama ibadah-ibadah yang lain. Mungkin sedekah itu ada wujudnya. Tapi kalau puasa tidak. Sehingga ini adalah membentuk ketakwaan kita kepada Allah. Namun teman-teman, ada fenomena yang unik nih di kalangan kita, terkadang bukan di kalangan kita ya, terkadang kita jumpai di lingkungan kita yang mana dia berpuasa tapi tidak sholat. Padahal puasa itu adalah menahan lapar, menahan dahaga, yang mana sangat lama, 13 jam bahkan lebih. Gitu ya, jadi memerlukan perjuangan fisik yang sangat berat. Sedangkan sholat itu hanya dilaksanakan 5-10 menit saja. Gitu. Nah, dari sini terkadang kenapa kita terlintas di dalam pikiran kita ibadah yang berat terasa ringan, tapi ibadah yang ringan termasuk sholat itu terasa berat. Gitu. Nah, menurut saya karena memang puasa ini adalah momentum. Jadi ibadah yang tidak dilaksanakan setiap hari. Dan ini banyak orang yang menganggap ini adalah tren. Jadi tren yang didukung oleh lingkungan gitu. Keluarganya puasa, teman-teman juga puasa. Namun padahal sholat sendiri pun itu juga merupakan perintah dari Allah. Yang mana juga perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di dalam di dalam hadis riwayat Tirmidzi menerangkan bahwa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pangkalnya perkara itu adalah Islam dan tiangnya perkara itu adalah sholat. Lalu puncaknya perkara adalah jihad. Coba kita bayangkan ketika kita membangun sebuah tenda yang mana tendanya sangat bagus, mungkin dilapisi dengan emas, balutan ukiran-ukiran yang sangat bagus, tapi ketika dibangun lupa atau mungkin tidak memasang tiangnya, otomatis akan roboh. Nah, begitu pula tentang sholat. Ketika kita banyak ibadah, sedekah termasuk puasa di bulan Ramadan, sebaik apapun puasa kita, kalau kita tidak sholat, ya seperti tadi bangunan yang tidak ada
tiangnya jadi sia-sia. Seperti Sia-sia. itu. Seperti itu ya Ustadz. Iya. Jadi kayak gitu teman-teman, mungkin kalau misal kalian puasa itu sholatnya jangan ditinggalin ya Iya Ustadz ya, karena sholat betul. itu yang paling penting nomor satu dan tiangnya ya Ustadz, Tiangnya. kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman boleh kayak melakukan ibadah yang lain ya Ustadz, kayak Iya. sedekah dan lain-lain, tapi tetap sholat itu nomor satu. Jadi Sholat nomor 1. puasa tapi nggak sholat itu nggak bisa dinormalisasikan ya Tidak Ustadz. bisa Oke. dinormalisasikan. Betul. Oke, mungkin Ustadz bisa nggak sih kasih tips ke teman-teman gimana cara memulai ibadah tetap konsisten di kalangan mahasiswa atau di kalangan anak muda kayak gitu, Ustadz? Baik. Yang pertama itu adalah kita supaya memiliki pemikiran atau mindset bahwa eh, agar ibadah itu menjadi recharging buat kita. Hmm. Sehingga ketika kita beribadah itu kita jadikan sebagai recharging station. Jadi ketika kita galau, mungkin ketika kita mentok nih dalam mengerjakan tugas, itu kita berhenti sejenak untuk bersujud kepada Allah, yang mana hal tersebut bisa merefresh otak kita, bisa menenangkan diri kita, sehingga Allah memberikan ilham-ilham yang baik, petunjuk-petunjuk yang baik, lalu kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah gunakan aplikasi alarm. Di HP kan ada alarm tuh. Nah, jadi agar kita tidak lupa mengerjakan sholat, karena mungkin banyak kegiatan di mahasiswa, apalagi ya tugas kemana-mana Iya. gitu ya. Apalagi kalau yang sedang skripsi, magang, dan lain sebagainya. Kita alarm tuh ketika zuhur jam berapa, asar jam berapa, sehingga kita tidak lupa waktu sholat. Lalu kita juga supaya yang ketiga memahami hakikat sholat. Apa sih hakikat sholat? Sebenarnya Allah itu tidak butuh sholat kita. Begitu. Tapi kita yang membutuhkan sujud kepada Allah. Karena dengan sholat tersebut, urusan dunia kita, urusan kuliah kita, bahkan urusan asmara kita. Kalau suami istri kan harus Iya. ada chemistry ya kan, itu juga asmara gitu. Itu semuanya dari Allah. Begitu. Lalu yang keempat, itu kita umur tidak tahu. Sehingga kita harus memiliki mindset bahwa besok nggak tahu nih saya masih hidup apa tidak. Sehingga ketika kita ingin beribadah atau melaksanakan sholat tadi, itu kita bisa ini ya takut sehingga tidak lagi untuk meninggalkan sholat. Itu Oke. mungkin. Jadi kayak dibiasakan untuk kalau misalnya kita lagi capek, lagi banyak tugas atau apapun, kita tuh sholat ya Ustadz buat Iya nge-refresh otak betul. kita. Karena yang kayak tadi Ustadz jelaskan kalau Allah itu nggak butuh sholat kita, tapi Iya kita yang betul. butuh untuk sujud kepada Allah kayak Iya. gitu. Oke, mungkin kalau ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz, kalau misal kita tuh udah tahu kita salah, kalau misal puasa tapi nggak sholat itu salah, tapi masih kita lanjutin terus. Nah, itu tandanya iman kita nih lemah banget atau gimana ya, Ustadz? Nah, jadi begini. Jadi banyak di kalangan kita itu yang sering mengikuti euforia. Contohnya tadi yang seperti saya bilang, ini adalah ibadah momentum, Iya. sehingga mendukunglah lingkungan. Iya. Sedangkan sholat ini adalah private kita sama Sang Pencipta, Iya. gitu. Terkadang ibadah yang berat termasuk puasa tadi, itu kan memerlukan fisik yang berat ya Iya, kan, betul. 13 jam menahan lapar dan dahaga, namun terasa ringan. Tapi kalau sholat, kenapa hanya 5 menit atau sujud hanya 5 menit sampai 10 menit saja berasa berat? Karena itu tadi, keyakinan kita. Dan kita juga harus ingat lagi, sering mengkaji Al-Quran. Termasuk di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 itu diterangkan, Allah sangat menyindir dengan halus. Allah menyindir dengan halus kepada kita semua yang mungkin melalaikan sholat. Gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi Allah berfirman bahwa neraka wel itu diperuntukkan untuk orang yang sholat. Tapi di dalam sholatnya dia bermain-main, tapi di dalam sholatnya dia lalai atau meninggalkan, atau meremehkan sholat. Nah, disinilah istilahnya Allah menegur kita.
Sehingga ketika kita mengkaji Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran dan Al-Hadis, kita akan ter-refresh lagi. Sehingga ketika kita tidak beribadah, oh iya saya salah. Begitu ya. Jadi sering-seringlah kita mengkaji Al-Quran sehingga tahu apa isi Al-Quran, apa perintah Allah dan Rasulnya. Jadi perintah Allah tidak hanya puasa saja. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Begitu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi kalau misal teman-teman yang udah sholat pun itu masih bisa sholat itu nggak diterima ya Ustadz ya? Ibadah yang lain iya. Karena seperti tadi, sholat itu adalah tiangnya perkara, tiangnya ibadah. Kalau kita membangun bangunan tapi tanpa tiang akan roboh. Jadi sia-sia amalan kita. Betul. Seperti itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lagi nonton takjil Vkom UP ini juga mungkin belum ada yang sholat ya. Bisa di pause dulu buat sholat dulu ya Ustadz ya. Untuk sholatnya tidak ditinggalkan. Jadi nanti puasanya sia-sia kalau misal sholatnya nggak dilakukan. Kayak gitu ya Ustadz ya. Betul. Oke, mungkin langsung aja kita ke segmen selanjutnya, ke segmen Saum. Followers tanya, Ustadz menjawab. Oke, Ustadz. Jadi ada followers kita nih yang nanya, gimana sih Ustadz kalau ada yang puasa tapi sholatnya masih bolong-bolong? Itu tuh hal yang wajar nggak sih? Kayaknya banyak banget tuh, terutama anak muda kayak gitu. Oke, sebenarnya ini merefresh dari isi percakapan kita Iya, tadi. betul. Jadi kalau sholat selain eh, ibadah tanpa tiang atau membangun bangunan tanpa tiang, juga kalau kita ibaratkan, kalau ibadah atau mungkin puasa tanpa sholat itu sebagaimana kita mengambil air dengan wadah yang bocor. Banyak bocor di mana-mana. Jadi otomatis wadah itu tidak berguna. Begitu. Karena di dalam dalil lain juga dikatakan as-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Dan sholat ini merupakan kunci kita masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, yang harus membawa kunci. Istilahnya password. Untuk masuk surga ya sholat itu. Gitu. Bahkan nanti amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amalan yang lainnya juga dianggap baik. Tapi kalau sholatnya kurang, apalagi tidak sholat, nah itu bahaya. Jadi pertanyaan. Oke. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang ketika azan masih scroll-scroll TikTok atau masih ngerjain tugas, nanti aja gitu ya. Atau sholatnya mepet-mepet Sholatnya sekalian mepet-mepet. gitu, Waduh, zuhur ini biar asar gitu dikejar Ustadz. deadline nih, takutnya dapat nilai jelek gitu ya. Padahal kalau kita ingat, Allah itu yang pemberi waktu. Allah pemberi kecerdasan kita. Kita menggunakan kecerdasan itu untuk mengerjakan tugas. Jangan Iya, sampai betul. yang prioritas malah diabaikan gitu. Jangan sampai kita ngejar nilai dari makhluk, dari dosen atau dari atasan kita, tapi kita mengabaikan penilaian dari Allah, pencipta kita. Gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau misal puasa tapi sholatnya masih ditinggalkan atau masih bolong-bolong itu bukan hal yang wajar ya Ustadz Iya, ya, karena betul. sholat itu tetap nomor 1. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari followers nih Ustadz. Ustadz, kadang ada yang bilang pengen hijrah atau pengen berubah, tapi ngerasa teman-teman di sekitar tuh nggak support. Itu tuh sebenarnya cuma alasan aja atau emang berat banget ya dilakukannya gitu? Oke. Jadi ketika kita beribadah, kita harus tata hati kita. Karena memang ibadah itu adalah hubungan privasi kita dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika lingkungan kita mungkin tidak mendukung, kita ada yang namanya hijrah. Mungkin ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita ketika mengerjakan tugas atau mungkin hanya nongkrong-nongkrong aja, yang mana teman-teman kita tidak sholat, ya bisa jadi, maaf ya, izin dulu, sudah azan saya sholat dulu, gitu ya. Itu adalah wujud hijrah. Hijrah itu tidak harus pindah ke negara mana, tidak gitu ya. Jadi kita jangan menormalisasi istilahnya sesuatu yang kurang pas buat kita. Jadi kalau ketika kita sudah waktunya sholat, kita alarm tadi, gitu ya. Kita merasa, kita yakini bahwa ini adalah recharging buat kita. Sehingga dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, terutama sholat, itu menjadi
awal dari hari kita, bisa menjadi, solusi dari permasalahan-permasalahan kita, begitu. Sehingga kita bisa rajin sholat lagi. Oke, jadi nggak usah nungguin temen-temen dulu nih ya, Iya kayak temen-temen betul. nggak sholat ya udah deh nggak usah gitu, jangan Iya kayak gitu ya Ustadz. Kalau betul. bisa kayak temen-temen yang ngajak malah ya, yang ngajak temen yang lain buat sholat juga Ya kayak itu gitu. pahalanya malah Nah, double itu, Kak. pahalanya malah double tuh teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara dan pertanyaannya cuma itu aja dari followers Ustadz. Baik, Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai ke segmen akhir. Semoga, tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Yunus bisa dilakukan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan jangan lupa sholat tetap nomor satu. Betul ya Ustadz? betul. Kayak gitu. Jadi mungkin setelah nonton ini teman-teman jadi rajin lagi sholatnya dan tidak Amin. ditinggalkan lagi. Mmm Terima kasih banyak Ustadz Yunus Sama-sama. atas sharing ilmunya hari ini. Buat teman-teman di rumah juga terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Oke, aku mau ngingetin kalau nanti di episode 4 bakal ada episode paling spesial di Takjil Fikom UP Season 2, yaitu ada live streaming. Mungkin teman-teman penonton setia Takjil Fikom UP di rumah. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe channel YouTube Laboratorium Komunikasi TV UP biar tahu notifikasinya untuk episode-episode selanjutnya yang akan tayang di Takjil Fikom UP Season 2. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita tvup.official dan DM ke Instagram kita untuk nanya ke ustadz-ustadz yang akan mengisi di episode selanjutnya. Saya Davina dan Ustadz Yunus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.